jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah Islam itu Indah yang baru aja bergabung nih, kita lagi ngebahas tentang rumah yang dipenuhi rezeki dan dimasuki malaikat. Masya Allah tadi udah banyak banget, jangan sampai ada patungnya, terus juga jangan sampai ada hal-hal yang bikin malaikat gak masuk, hewan buas dan lain sebagainya. Nah tadi di akhir segmen sebelumnya, saya ingat gak aku tanya? Ingat, Nah, tata rumah yang baik ya. sesuai dengan syariat Islam. Kan janji tuh saya mau jelasin, tapi sebelumnya aku juga mau kasih lihat nih. Ada tayangan tata letak rumah yang baik dan benar dalam Islam. Kita lihat sama-sama yuk sayang. Sebuah rumah dibangun sebagai tempat tinggal. Memiliki rumah yang baik dan layak huni adalah kebutuhan setiap manusia. Rumah yang dibangun hendaknya bisa memenuhi kebutuhan siapapun yang tinggal di dalamnya. Sebenarnya, rumah atau bangunan yang didirikan dalam Islam tidaklah begitu dipermasalahkan bentuk, susunan maupun arahnya. Akan tetapi, sebaiknya hal-hal tertentu dibangun sesuai dengan syariat agama Islam dan bukan dengan mengacu pada ramalan tata rumah seperti Feng Shui yang biasa dilakukan oleh masyarakat Cina. Lalu, bagaimanakah sebuah rumah Muslim seharusnya dibangun dan bagaimana arah rumah yang benar dalam Islam? Nah sayang, mungkin saya bisa jelasin, tadi kita udah lihat sekilas tayangannya, tapi kita belum ngerti tatanan rumah yang berpengaruh bisa memperbanyak rezeki, biar malaikat juga masuk, biar juga satu rumahnya penuh keberkahan, itu gimana sayang? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Posisi letak rumah yang terbaik, menghadap rumahnya itu ke jalanan dan arahnya kiblat. Jadi rumahnya itu diawali dengan ke arah jalanan menghadap kepada kiblat. Dan yang kedua, WC-nya yang terpenting nih. WC-nya tidak boleh menghadap kiblat. Jadi kalau mau berkah rumah tersebut, mau ada kebahagiaan di dalamnya, WC-nya tidak boleh menghadap kepada kiblat. Jadi kalau misalkan rumahnya madhabnya ke depan sana. Ini misalkan rumah madhab ke depan sana, WC-nya madhabnya begini. Ya, dipalangin. Berarti madhabnya ke sebelah sana atau ke sebelah sana. Karena kiblatnya ada di depan. Terus tidurnya kepalanya menghadap kiblat. Berarti rumah madhabnya ke depan, tempat kasurnya, kamar mandinya di sebelah sini, tempat tidurnya atau kamarnya di sebelah sini, palanya madhab ke kiblat. Palanya lagi madhab ke kiblat. Diakalin tuh. Rumah madhab ke kiblat, WC-nya madhabnya ke sebelah sini, dan tempat tidurnya kepalanya menghadap kepada kiblat. Tidurnya menghadap ke kanan, miring kanan, kan sunnahnya Rasulullah SAW. Ada keberkahan di dalamnya dan juga ternyata banyak hikmah di dalamnya ketika tidur miring, sehingga mengurangi daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam organ tubuhnya ini. Terus apa lagi? Di rumah yang berkah, di tempat yang berkah, kita selalu berdoa kepada Allah agar rumahnya itu tertanam sebuah keberkahan dan kenikmatan. Makanya di rumah ditaruhlah musola. Ada tempat yang dimana salah satunya mau di ujung, di sebelah kanan atau sebelah kiri, atau di tempat-tempat yang gampang atau mudah untuk dijangkau, ada musolahnya, tempat sholatnya, bisa kumpul keluarga di situ sholat, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, rutinitas dia baca Quran, dia ngaji, atau panggil guru, diajarkan ilmu agama, meminta di dalamnya diajarkan ilmu akhlak, ilmu fikih, ilmu tauhid dan lain sebagainya. Sehingga rumah tersebut di dalamnya ada keberkahan. Karena apa? Karena di dalam rumahnya ada musola, tempat beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah di dalamnya. Apalagi bisa kumpul bersama keluarganya, sholat berjamaah di waktu-waktu yang dimana ada kumpul keluarga rame-rame, boleh sholat di situ. Dan lebih bagusnya lagi, di sebelah ada masjidnya. Karena sholat yang sebaik-baiknya manusia adalah sholat di masjid. Untuk laki-laki. Kalau perempuan sholatnya di mana? Perempuan sholatnya itu tidak di masjid, tapi di dalam rumahnya, dijaga tuh. Ada aturannya, sholat di dalam rumahnya, dan sholat yang bagus adalah di kamarnya atau di tempat musola tersebut. Apalagi harus ada sekat ke arah ruangan keluarga. Jadi kalau masuk ke dalam nih, ada ruang tamu, tamunya itu menyekat. Jadi Ustadz Sam pernah ke rumah waktu itu, masuk ke dalam rumah kesekat, nggak kelihatan. Bener, untuk ke ruangan keluarga. Sehingga apa? Yang di dalam nyaman untuk tidak menggunakan jilbab. Yang bahaya itu kalau los langsung kelihatan semuanya, ada tamu tiba-tiba kelihatan anaknya nggak pakai jilbab, auratnya kelihatan, istrinya kelihatan nggak pakai jilbab, itu menjadi sebuah dosa.
Karena yang benar adalah harus ada sekat ke arah ruangan keluarga agar tamu tidak melihat keadaan keluarga yang di dalam. Bahkan sampai terlihat auratnya. Jadi kalau mau mendapatkan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala dalam rumahnya, mengikuti daripada syariat dan aturan yang sesuai dengan hukum. Menghadap kepada kiblat, kepalanya arahnya kiblat, WC-nya nggak boleh menghadap ke kiblat, ada musolah di dalamnya atau dekat masjid tempat rumahnya, atau di dalamnya itu mengerti dan memahami, jangan sampai kelihatan antara yang kerja yang laki-lakinya atau tamunya sampai bisa melihat daripada lingkungan yang ada di dalam rumah tersebut. Insya Allah rumah itu mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, pokoknya dijadiin rumahnya senyaman mungkin, makanya orang banyak bilang ya Bib ya, Betul. rumahku surgaku, karena di Betul. situ tempatnya mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dan Betul. menghindari dosa yang Betul. banyak ya sayang ya. Betul. Masya Allah. Nah Ustadz Syam, ngomong-ngomong soal rumah juga tuh katanya rumah itu akan semakin berkah, akan semakin rezekinya berlimpah datang Amin. terus. Kalau seandainya kita sering-sering mengajak anak yatim ke rumah kita, menyantuni Oh, anak Masya Allah, yatim dan lain Masya sebagainya. Soalnya Masya Allah. katanya itu memperluas rezeki juga Ustadz, benar gak Ustadz? Bisa tajir melintir saat. Oh, Masya Allah, subhanallah. Oh, tanya yang pengalaman. Ayo, Masya Allah. Harusnya aku nanyanya sama Mbak Enggak, Kartika justru sama kita nanyanya Habib. sama Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh. Kata Allah, apapun yang kau keluarkan, au nadartu min nadrin fa innallaha ya'lamu. Sungguh Allah itu Maha mengetahui. Jadi apapun yang kita keluarkan, Allah itu Maha mengetahui dan Allah Maha mengganti. Mathalu ma yunfiqu mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu mengganti dari setiap yang kau keluarkan, Allah lipat gandakan. Apalagi Rasulullah punya jaminan, ana wa kafirul yatim, saya dengan orang yang menjaga anak yatim itu kayak begini di surga, seperti jari yang tidak akan pernah terpisahkan. Jari yang tidak akan pernah terpisahkan. Terpisahkan pun susah gitu, kalau antara jari ini itu antara jari yang berdekatan itu susah banget dipisahkan ya. Rasulullah SAW seperti dua jari ini di dalam surga dengan orang-orang yang kafirul yatim. Kafirul yatim itu apa? Kafirul yatim itu adalah yang namanya merawat anak yatim. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an itu membahas tentang anak yatim, termasuk ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Celaka orang-orang yang mengambil harta anak yatim. Maka kita naudzubillah min dzalik, ma'adzallah, ketika kita melanggar syariat ini sehingga kita tidak memperlakukan anak yatim dengan sempurna. Apa keutamaan orang yang memberikan makan atau merawat anak yatim? Satu, dekat dengan Rasulullah di surga. Kira-kira Rasulullah itu surganya yang level biasa atau level yang VVIP gitu ya? Bintang 7 saat. Waduh, kalau Rasulullah SAW itu udah nggak terhitung lagi berapa bintangnya gitu ya. Paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Anda akan mendapatkan surga yang tertinggi. Itu balasan di akhirat. Kemudian apalagi? Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan rezeki yang kita keluarkan. Jadi kalau ditanya, apakah membuat malaikat masuk ke dalam rumah atau memperlancar rezeki? Jelas, karena kita merawat anak orang lain, diberikan makan, diberikan fasilitas untuk bisa sekolah. Cuma kadangkala ada kesalahpahaman. Orang menyantuni anak yatim nanti pas ada acara aja. Nah ini kesalahan atau kekeliruan. Kenapa harus seremonial dulu baru memberikan santunan kepada anak yatim? Padahal kafirul yatim itu bukan hanya pada saat momen-momen tertentu saja, tapi menjadi donatur di satu yayasan yatim, atau mungkin cari tetangga anak yatim tetangga. Paling bagus kalau orang dekat. Kita cari jauh-jauh, ternyata ada tetangga kita yang anak yatim, orang miskin, orang fakir ya. Maka cari yang terdekat dulu anak yatim, santuni mereka, muliakan mereka, ajak masuk ke dalam rumah. Dan ketika masuk ke dalam rumah jangan dibeda-bedakan dengan tamu yang lainnya. Ini kesalahan kadang-kadang Kak Kartika.
Ketika orang bikin acara dia bedakan, tolong baris-baris anak yatim makan di sana, anak yatim pakai nasi box. Itu perasaan mereka tuh sakit sebenarnya loh. Dikatain begitu. Kata mereka, siapa sih yang mau jadi anak yatim? Gak ada loh yang bercita-cita jadi anak yatim. Kami juga terpaksa hadir gitu kan menjadi anak yatim, maka kita harus memuliakan mereka karena disebut kafilul yatim. Kafil itu bukan hanya memberi makan, bukan hanya memberi uang, tapi kafilul yatim itu merawat, benar-benar menyayangi mereka. Karena setan selalu datang untuk menggoda. Banyak orang yang kayak tiba-tiba kayak benci, nggak suka liatnya gitu ya. Kok kesel ya kak, udah yatim, bandel lagi. Padahal itu adalah termasuk godaan setan yang membuat kita tidak suka sama mereka gitu. Iya, padahal memang anak yatim itu spesial ya. Spesial. Ustadznya malah kita sayangin terus. Boleh dibedain makannya malah lebih Ya lebih lebih istimewa bagus, gitu lebih ya. Karena istimewa memang mereka gitu. tidak bisa mendapatkan itu setiap hari. Betul, Masya Allah servis tuh. lah di servis Iya, lah. minimal setiap hari Jumat lah ya Bib ya. Insya Betul. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, hari ini kayaknya bagus banget pembahasannya, udah jelas mulai dari rumah yang penuh keberkahan, penuh rezekinya, udah dijelasin dan juga biar malaikat bisa masuk. Dan nih udah ada lagi nih jamaah Islam itu indah juga yang udah nggak sabaran, udah mau bergabung sama kita di segmen Ruqyah Syariah Mandiri secara online. Nah kalau gitu kita langsung aja menyapa karena udah terhubung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silakan diceritakan masalahnya. Masalahnya selama saya punya anak berumur 2 bulan, dari situ saya merasa pas haid saya sering mual muntah. Terus di perut sebelah kiri saya seperti ada yang bergerak dan yang di sebelah kanan itu kayak ditusuk-tusuk gitu. Terus di bagian pinggang saya terasa sakit pas saya mencoba meruqyah diri, perut saya kayak kembang kempis. Seperti itu. Oh oke, nah Ustadz siap. Syam tuh permasalahannya. Udah ke tuh. dokter Bunda? Sudah, Apa nggak katanya? ada diagnosanya. Nggak, rahim saya baik-baik saja. Katanya. Ke dokter Iya. yang lain, biasanya satu diagnosa dokter itu berbeda dengan diagnosa dokter yang lainnya. Iya, Jadi, udah 2 kali ke spesialis kandungan, udah nggak ada apa-apa gitu. nggak ada sisa atau apa gitu ya di Nggak dalamnya. ada, nggak ada Iya. baik-baik saja. Baik. Kita hari ini insya Allah berdoa kepada Allah karena dokter itu adalah yang namanya diberikan ilmu pengetahuan untuk bisa mendiagnosa, untuk bisa yang namanya memberi obat, menyarankan obat atau memperbaiki yang rusak. Tapi ternyata yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini Bunda siapkan air, segelas air, kemudian kita baca doa dari baginda Nabi SAW yang kita ambil dari Al-Quran, termasuk Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu ditiupkan ke airnya. Boleh ya Bu ya? Iya. Jadi bukan kita meruqyah, tapi Ibu meruqyah diri sendiri gitu. Jadi Iya. insya Allah sekarang disiapkan dulu airnya, nanti kita sama-sama Sudah. berdoa. Betul. Nah, kebetulan juga Ustadz Syam buat jamaah Islam itu indah juga yang di rumah mau ikutan juga bisa. Sekarang kita kasih kesempatan untuk mempersiapkan air putih dan lain sebagainya. Kita mau istirahat dulu, setelah ini baru kita lanjutkan lagi Ruqyah Syariah Mandiri secara online-nya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.